menisi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaranmu, kekuatanku di dalammu. Ku serahkan hidupku, akui kuasamu, ku serukan kebesaranmu. Masa depanku terjaga di tanganmu. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaranmu, kekuatanku di dalammu. Ku serahkan hidupku, akui kuasamu, ku serukan kebesaranmu. Masa depanku terjaga di tanganmu. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya.
Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku
Shalom, saya Edi Chang, Senior Pastor dari Fresh Generation Community Church Malaysia, menyambut Anda semua yang hadir hari ini. Nah, tahun ini FGCC mengangkat tema Progress dengan tagline Intentional and Consistent. Nah, surat 1 Timotius pasal 4 ayat 15 mengatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, kemajuan atau pertumbuhan tidaklah otomatis, tetapi hasil dari keputusan, usaha yang disengaja, dan konsisten, serta tentunya karena anugerah Tuhan. Ya, kiranya kita semua mengalami progres, baik secara individu, keluarga, komunitas, gereja, dan berbagai aspek kehidupan. Dan kita semua mau semakin mencintai Tuhan, dan berbuah lebat sesuai visi FGCC, to build passionate and productive disciples to bless the nations. Selamat beribadah. Welcome home. Shalom FGCC, apa kabar semuanya? Selamat datang di online service FGCC pada hari ini tanggal 31 Januari 2021. Nggak terasa ya, kita sudah memasuki 1 bulan di tahun baru 2021 ini. Kami berharap para jemaat di rumah dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang sehat. Nah, bagi jemaat yang mungkin baru pertama kali datang ke online service kami, welcome to FGCC. Karena kami ingin mengenal para jemaat lebih dalam dan lebih personal lagi, maka itu kami ingin mengajak para jemaat yang baru untuk men-scan QR barcode yang ada di layar ini. Nah, bagi jemaat yang baru maupun jemaat yang sudah lama di FGCC, yang belum tertanam atau mungkin mempunyai kerinduan untuk tanam di dalam sebuah komunitas, FGCC mempunyai komunitas kecil yang bernama Freshcom. Freshcom adalah komunitas dan sebuah tempat di mana kita bisa saling berkumpul, berfellowship, memuji Tuhan kita, dan yang terlebih lagi mengenal Tuhan kita lebih dalam lagi. Nah, ini diteruntukkan untuk semua jemaat, maupun yang baru, atau maupun yang sudah lama, yang belum pernah ataupun yang sudah pernah ke FGCC, yang mempunyai kerinduan dan tertarik untuk mendaftarkan diri dan join Freshcom, boleh langsung aja daftar melalui QR barcode ini. Silahkan di-scan. Dan mungkin para jemaat yang mempunyai pertanyaan tentang Freshcom ini atau seputar FGCC, boleh langsung bertanya melalui fitur live chat yang ada di YouTube, di mana volunteers FGCC akan siap membantu dan menjawab. Karena pandemi yang berlangsung ini, untuk sementara Freshcom diadakan secara online. Dan bagi jemaat juga yang punya kerinduan untuk memberikan persembahan, boleh melakukannya melalui fitur online banking. Karena sebentar lagi kita akan mendoakan persembahan kita, maka itu ayo mari kita mempersiapkan persembahan kita masing-masing dengan membuka aplikasi online banking di HP masing-masing. Nah, untuk persembahan dan puluhan, jemaat dapat transfer ke account public bank. Untuk janji iman dan dana gedung bisa transfer ke OCBC Bank. Dan bagi jemaat juga yang berada di Indonesia, jangan khawatir karena para jemaat bisa transfer ke account Bank BNI. Nomor rekening ini juga terdapat di website FGCC dan dapat diakses melalui QR barcode di slide ini. Nah, semua persembahan ini akan digunakan untuk memperluas kerajaan Allah dan menjangkau lebih banyak jiwa lagi. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama memberi persembahan ini dengan hati yang penuh syukur dan hati yang penuh dengan sukacita. Shalom teman-teman, mari saya undang semuanya untuk mempersiapkan hati untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu dan iman dan hati-Mu Tuhan bagi gereja kami. Kami juga bawa setiap persembahan yang akan kami berikan hari ini, baik persembahan mingguan, perpuluhan, janji iman, ucapan syukur, dan semua persembahan lainnya. Kami berterima kasih bahwa kami masih boleh memberikan yang terbaik dari usaha kami. Berkati setiap usaha kerja kami, pekerjaan kami, terutama orang tua kami, dan juga bisnis kami, Yesus. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan dapat dikelola dengan baik untuk menjadi perpanjangan tangan pekerjaan-Mu melalui gereja kami, FGCC.
Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi bersyukur atas berkat-Mu dan kami siap untuk memberikan persembahan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Dan sekarang teman-teman, mari kita siapkan hati untuk mengikuti kebaktian hari ini. Selamat beribadah. Shalom FGCC, waktunya kita akan memuji muliakan Tuhan karena Dia Raja di atas segala raja dan Dia Allah di atas segala Allah. Come on, sing this song together. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Sing the song once again. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri. Come on. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Hey, come on. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Kemuliaan buat Tuhan. Yeremia 17 ayat 7.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Benar ya Tuhan, Engkau Allah memberkati orang-orang yang mengandalkan Engkau. Engkau Allah memberkati dan tidak akan pernah luput mengasihi kami, orang-orang yang selalu mengasihi dan mencari Engkau. Walaupun dunia tampak susah, walaupun dunia tidak seperti apa yang kami inginkan kondisinya sekarang, tapi kami percaya dan kami yakin Tuhan akan selalu memberkati kami. Engkau yang akan selalu memberkati kami. Come on, church. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, The Blessing. Mari kita imankan lagu ini. Mari kita katakan dengan percaya, dengan yakin bahwa Tuhan akan selalu memberkati kita, bahkan di masa-masa yang sulit sekalipun. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give
family and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Let's sing amen. Sing once again. Amen. Amen. We sing amen. Oh, we'll sing amen. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, dan kami yakin kami menaruh harapan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami menaruh pikiran kami, segala cita-cita kami dalam ke tangan-Mu ya Tuhan. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Engkau Allah, kami tinggikan Engkau Tuhan, karena Engkau lah Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Lifted up, He defeated the grave, raised you life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Come on, sing. Lifted up, He defeated the grave, raised you life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. God is with us. He will go before. He will never leave us. He will never leave us. God is for us. He has open arms. He will never fail us. He will never fail us. Lifted up, He defeated the grave, raised you life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. Benar ya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Tuhan yang sanggup, Engkau Allah yang sanggup melakukan lebih daripada apa yang kami inginkan
lebih daripada apa yang kami pinta ya Tuhan. Benar ya Tuhan, terima kasih untuk tahun yang lalu yang telah Kau berikan ya Tuhan, dan tahun ini yang sedang Kau berikan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada berkat-berkat yang baru, berkat-berkat yang Kau Allah akan curahkan dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam kuliah kami, dalam setiap segi kehidupan kami Tuhan. Thank you Lord, terima kasih buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang mengurapi waktu ini ya Tuhan, biar setiap apa yang kami dengarkan ya Tuhan, itu tertanam dalam hati kami, dan kami bisa melakukannya sehingga bisa berbuah dengan banyak. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, kesempurnaan hanya bagi Engkau, karena Engkau Allah yang layak menyembah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang percaya dan mengasihi Tuhan katakan amin. Ya, shalom semuanya, puji Tuhan, senang bisa berjumpa kembali di minggu yang terakhir di bulan Januari. Kiranya semua kita dalam keadaan baik, sehat, dan juga tetap semangat dan fresh dalam Tuhan. Ya, belakangan ini saya merasa ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya. Dan memang karena situasi yang belum stabil, tidak menentu, ya masih banyak ketidakpastian. Nah, saya merasa ada banyak orang yang mulai kehilangan fokus, lose focus gitu. Ya karena ya mulai merasa jenuh, merasa stuck, merasa kebingungan harus buat apa. Ya ditambah lagi kalau banyak informasi, berita yang negatif yang diterima, ya membuat dia kehilangan semangat, membuat dia kehilangan dia merasa putus asa dengan segala sesuatu yang terjadi. Apalagi kalau ditambah dengan pergaulan teman-teman yang juga memberikan saran atau mengabarkan berita-berita yang tidak membangun. Dan saya berharap hari ini lewat firman Tuhan akan menguatkan kita, dan saya mengajak kita untuk memperhatikan lagi ayat yang penting di tahun ini, yaitu 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-15. Menarik untuk kita baca dari versi New Living Translation. Give your complete attention to these matters. Throw yourself into your task so that everyone will see your progress. Ya, mari kita berdoa kepada Tuhan. Serahkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah kami bisa mengikuti ibadah secara online. Urapi hamba-Mu dan juga urapi setiap kami yang mendengarkan. Bila firman Tuhan bukan sekedar menjadi informasi, tetapi akan mentransformasi kehidupan kami. Berkati komputer, handphone, internet connection, semua yang digunakan, biarlah semuanya berjalan dengan lancar, dan terutama suasana hati kami. Kami rindu mendengar suara-Mu, kami rindu untuk menangkap isi hati-Mu, dan kami mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu, purpose, tujuan yang Kau tetapkan dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ke depan ini dalam tangan kasih kuasa-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Ya, boleh siapkan catatan supaya kita bisa mencatat apa yang penting yang Tuhan mau sampaikan. Nah, tadi kita baca firman Tuhan yang berkata, give your complete attention to these matters. Berikan perhatianmu yang sepenuhnya kepada hal-hal ini. And throw yourself into your task. Saya suka dengan kata throw yourself. Lemparkan dirimu, cemplungkan dirimu. Abdikan dirimu, dedikasikan dirimu sepenuhnya untuk tugas-tugas yang dipercayakan. Dan dikatakan bahwa semua orang akan melihat kemajuanmu. Nah, dari ayat yang kita baca ini, ya, give your complete attention, throw yourself to these matters, ya, to the task yang Tuhan percayakan, yang dipercayakan. Nah, dari kalimat dari ayat ini, kira-kira sense atau feel apa yang kita bisa rasakan, yang kita bisa tangkap? Nah, apakah ada yang sama dengan saya? Feel saya adalah ini ada bicara fokus, ya, bicara harus perhatikan, harus dedikasikan, cemplungkan diri sepenuhnya. Jadi bicara fokus. Dan ini yang saya mau sampaikan hari ini adalah tentang stay focus. Saya berharap ini akan memberkati kita, membangun kita di minggu yang terakhir di bulan Januari dalam tema progress ini. Nah, apa itu fokus? Ya, saya kutip dari kamus atau dictionary yang ada. Ya, saya kutip, fokus adalah a center of activity, attraction, or attention. Jadi fokus adalah pusat aktivitas kegiatan kita dan menjadi daya tarik atau perhatian kita. Atau definisi yang lain adalah a point of concentration,
titik pusat dari konsentrasi kita. Jadi ini seperti orang yang lagi foto ya. Kalau kita pernah foto artinya kita akan fokuskan kepada objek, kepada benda yang akan kita sorot, yang akan kita fokuskan. Jadi hal yang di luar dari fokus itu cenderung akan blur gitu. Jadi itulah yang kita fokuskan, yang kita pusatkan, di mana hidup kita lemparkan, kita cemplungkan untuk fokus kepada hal-hal yang penting ini. Nah, dari ayat yang kita baca, saya menemukan ya beberapa hal yang kita mau fokuskan, kita mau throw ourselves, kita mau cemplungkan, kita mau abdikan, kita mau lemparkan diri kita untuk fokus ke sana sepenuhnya. Yang pertama adalah stay focused on your task. Tetap fokus mengerjakan tugas-tugasmu. Di ayat yang kita baca adalah pesan dari Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Dan Timotius adalah seorang yang dipercayakan tanggung jawab yang besar. Dia harus mengajar, membangun, menggembalakan jemaat Efesus. Dan tentu dia harus fokus ya untuk mengerjakan bertanggung jawab sepenuhnya supaya apa yang dia lakukan itu bisa berdampak, bisa membangun banyak orang. Dan hari-hari ini apa yang menjadi tugas tanggung jawab yang kita lakukan? Tentu kalau engkau sebagai mahasiswa, tanggung jawabmu adalah kuliah dengan baik. Fokuskan untuk kuliah dengan benar. Kalau kita sebagai karyawan, mari fokuskan kerja dengan sungguh-sungguh. Abdikan diri, sehingga waktu kita kerja dengan excellence, memberikan nilai tambah buat perusahaan di mana Tuhan tempatkan kita. Mungkin ada yang sebagai ya pelayan, volunteers, ya kita yang punya bisnis, yang kita melayani apapun di komsel dan sebagainya. Jadi kita bertanggung jawab untuk fokus, ya lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Dan jangan sampai kita teralihkan ya oleh berbagai distraction, oleh berbagai gangguan menyebabkan kita menjadi malas, menjadi kehilangan fokus, menjadi tidak sungguh-sungguh atau menjadi ketakutan. Dan mungkin ada banyak situasi saat ini yang membuat kita lemah, kita ragu, kita bingung, kita menjadi pasif, tapi itu semua tidak berguna, tidak berfaedah buat kita semua. Dan saya berdoa supaya di masa-masa seperti ini kita tetap oleh anugerah Tuhan, iman kita tetap terjaga, tetap kuat di masa-masa yang sukar ini. Dan di tahun lalu, di tahun 2020, di masa pandemik mulai merebak, COVID-19 mulai merebak di seluruh dunia. Ada pelajaran iman yang saya tangkap ya di tahun lalu dan saya belajar itu dan terus saya renungkan dan itu menguatkan saya. Jadi iman bukanlah menyangkali realita, tetapi tidak menyerah dengan realita. Iman bukanlah menyangkali realita, tetapi tidak menyerah dengan realita. Jadi saya percaya bahwa situasi atau realita yang ada memang demikian. Kita nggak ingkari, kita nggak pungkiri. Tapi yang penting adalah kita punya iman yang terus berjuang, tidak menyerah dengan realita yang ada. Punya semangat, ya dengan anugerah Tuhan kita sanggup melewati semua badai yang ada dan pasti badai ini ya akan berlalu oleh kekuatan dan anugerah dan kasih Tuhan buat engkau dan saya. Kita terus doakan ya supaya vaksin bisa berfungsi dengan baik dan semuanya bisa lebih cepat ya pulih dan kita bisa kembali beraktivitas normal kembali dan gereja pun bisa berjalan ya. Kita rindu juga ada secara onsite, secara offline ya. Kita doakan supaya ekonomi dan semuanya boleh cepat dipulihkan kembali. Ya. Dan saya percaya bahwa di masa-masa seperti ini jangan sampai karena realita yang ada membuat kita jadi lemah, membuat kita jadi malas, membuat kita menjadi terpukul, membuat kita jadi pesimis. Tapi percayalah bahwa Tuhan bisa memberikan kekuatan, bisa memberikan ide-ide baru. Ya, dan kita bisa menjadi seorang yang rajin, yang punya kreativitas, yang punya ide-ide baru untuk mengerjakan hal-hal yang kita bisa melihat peluang sekalipun di masa-masa seperti ini. Dan saya pinjam cerita dari istri saya, ada cerita kepada saya bahwa di dalam dia ketemu dengan seorang ibu, sudah cukup lama pertemuannya, dan ya karena ngobrol-ngobrol ringan aja,
Dan ibu itu anaknya masih kecil, jadi dia banyak waktu di rumah ya menjaga anaknya sebagai ibu rumah tangga. Dan istri saya ya dari ngobrol ringan itu istri saya ngomong seperti ini, oh ya tentunya kamu lebih banyak waktu di rumah ya. Jadi istri saya hanya menyampaikan statement seperti itu ringan. Ternyata ibu ini mendengar perkataan dari istri saya, oh kamu berarti sekarang lebih banyak waktu di rumah ya. Dan ibu ini tidak menanggapi secara negatif, tidak juga menganggap ini, tidak menerjemahkan ya sebagai kritikan, karena istri saya tidak bermaksud apa-apa, hanya memang dari obrolan seperti ya obrolan ringan. Oh berarti kamu sekarang berarti banyak di rumah ya, kamu punya banyak waktu di rumah ya. Dan ibu ini menanggapi statement itu sebagai satu challenge. Ternyata ibu ini memikirkan, merenungkan kata-kata itu. Dan menjadi tantangan buat dia, menjadi ide. Oh iya ya, saya punya banyak waktu di rumah ya. Daripada saya nggak ngapa-ngapain, saya mungkin bisa belajar hal-hal baru, saya bisa dapat tambahan penghasilan. Ternyata dia kemudian mempelajari semacam digital marketing. Dia kemudian fotoin produk-produk dan kemudian bagaimana dia melibatkan ya untuk membuat endorsement dan sebagainya. Ternyata dari situ berkembang dan dia bisa dapat penghasilan. Jadi mari hari-hari ini kita berdoa supaya Tuhan juga membuka mata kita bisa melihat peluang-peluang di masa yang sukar ini. Jadi jangan menjadi orang yang pesimis, jangan menjadi orang yang pasif, tetapi di masa-masa seperti ini, mari kita kerjakan yang bisa kita kerjakan. Kalau engkau karyawan, bersyukur dengan pekerjaan yang ada. Ya, karena banyak orang yang kehilangan pekerjaan, jadi sebagai karyawan, kerjakan dengan excellence, tanggung jawab, memberikan nilai tambah. Engkau yang punya bisnis, lihat ada peluang yang baru, belajar ilmu yang baru, coba ya, jangan takut selama yang kita lakukan itu benar, tidak melanggar firman Tuhan, lakukan saja, coba saja ya. Dan yang kedua yang kita bisa fokuskan adalah mari kita stay focused on your personal development. Tetap fokus dalam pengembangan dirimu. Jadi ayat yang kita baca tadi adalah pesan Paulus kepada Timotius. Jadi menantang Timotius juga untuk bisa fokus kan, ya, perhatikan hal-hal ini, ya, dan throw yourself to this matter. Nah, supaya engkau ada progress, supaya ada kemajuanmu nyata. Tentunya kalau kita ada kemajuan, ya, the better you are, the bigger influence you have. Semakin baik kita, semakin terupgrade, maka pengaruh kita semakin besar. Berarti kita bisa mempengaruhi, bisa memberikan nilai tambah, ya, bisa menolong lebih banyak orang, punya kapasitas yang lebih besar untuk bisa mempengaruhi dan tentunya membawa orang kepada hal-hal yang baik, mempengaruhi yang baik dalam diri orang-orang yang, terutama orang-orang yang Tuhan percayakan di bawah kita untuk kita pimpin. Jadi semakin baik, semakin bertumbuh kita, maka semakin banyak kesempatan dan pengaruh yang kita miliki. Dan tentunya demikian juga Timotius, kalau dia terupgrade, dia berkembang, dia bertumbuh, maka dia akan melayani, dia akan menggembalakan dengan lebih baik lagi. Jadi saya mau katakan seperti ini, di tengah situasi yang ada saat ini, mungkin ada di antaramu yang begitu sibuk, ya kan? Tetap bisa luangkan waktu untuk upgrade yourself, untuk membangun dirimu, ada personal development. Jadi jangan hanya terjebak dengan rutinitas, dengan pekerjaan harian, rutinitas yang tidak ada habisnya. Ya, mengerjakan business as usual, terus-menerus, tidak ada habisnya. Tapi cari slot waktu, luangkan waktu yang terbaik untuk belajar, untuk meningkatkan diri. Meningkatkan soft skill, ya, technical skill, kembangkan diri. Kemudian bagi yang termasuk ibu rumah tangga, juga tidak menghalangi untuk engkau upgrade. Kalau sekarang banyak masak di rumah, tentunya ya akan kehilangan ide ya kalau habis idenya, kalau tidak belajar. Masa kasih Indomie terus atau order makanan terus buat keluarga kan nggak mungkin. Tapi kesempatan sekarang untuk belajar adalah bukan sesuatu yang sulit. Karena sekarang informasi ada di mana-mana. Tapi yang menjadi masalah apakah niat usaha untuk belajar. Ya, untuk cari tahu dan untuk mencoba masakan yang baru. Jadi seorang ibu rumah tangga pun bisa berkembang, bisa lakukan hal-hal baru.
ya, dan kembangkan diri ya dengan di situasi yang ada sekarang. Jadi apalagi kalau misalnya kita lebih banyak waktu, tidak terlalu sibuk dibandingkan waktu zaman normal dulu sebelum pandemik. Tentu kalau banyak waktu luang juga kesempatan untuk bisa lakukan sesuatu untuk mengembangkan diri. Jadi saya katakan seperti ini bahwa waktu luang adalah waktu untuk berbenah dan mengupgrade diri kita. Saya ulangi, waktu luang adalah waktu untuk berbenah dan mengupgrade diri kita. Ya, kalau kita banyak waktu luang tentunya berbenah ya, berbenah rumah, bersihkan sampah-sampah, bersihkan barang-barang yang tidak berguna lagi bisa dibuang atau bisa disumbangkan. Ya, termasuk juga membenahi diri sebetulnya. Ada area apa yang mesti dibersihkan, yang mesti disingkirkan, yang mesti juga ada area apa yang mesti di-upgrade, ilmu apa, pelajaran apa yang bisa kita kembangkan. Jadi kesempatan sebenarnya, ya, banyak waktu yang kita bisa gunakan daripada kita hanya pesimis, kemudian melamun, meratapi nasib, tidak buat apa-apa, kemudian hanya nonton berseri-seri, nggak ada habis-habisnya drama-drama yang ada sekarang. Ya tidak salah dengan itu, kita boleh aja sebagai hiburan, ya. Tetapi pertimbangkan ini. Dengan mendevelop diri sendiri, orang yang pertama diuntungkan adalah diri kita sendiri sebetulnya. Dan tentunya orang lain yang ada di bawah kita, yang kita bisa pengaruhi, tentu mereka juga akan diberkati kalau kita terupgrade hidupnya. Nah, jadi mari kita tambahkan nilai, upgrade diri kita. Dengan bahasa lain, add on ya. Kita add on. Kita tambahkan nilai-nilai yang lebih baik dalam hidup kita. Nah, pernah dengar kata add on ya? Ini contoh ya, kalau masak Indomie goreng misalnya, add on dengan telur mata sapi di atasnya. Jadi add on. Jadi saya kasih contoh yang lain ya. Ini menarik nih. Saya pinjam boneka anak saya ya. Jadi ini baby ya, masih kecil. Tentunya dia perlu dirawat, dibesarkan. Ya, mungkin ya perlu dikasih minum susu juga ya buat baby ya. Untuk dia growing. Tapi dia pertumbuhannya bukan hanya secara fisik. Ya. Dia harus terupgrade, dia harus ditambahkan supaya hidupnya akan berkembang, ya, akan nilai-nilai bertambah. Udah agak besar diajarin ngomong. Ya, kemudian sudah lebih besar lagi, udah bisa jalan, udah bisa ngomong, ya, udah membesar dia, ya tentu dikasih pakaian yang lebih baik, ya, kemudian ya dipakaikan sepatu, ya, add on, kemudian udah makin besar, dia tentunya bukan hanya tubuhnya yang membesar, tapi juga tentunya bagaimana dia bisa bergaul, bagaimana dia bisa berkomunikasi, ditambahkan pengetahuannya, add on knowledge ya kan di sekolah, belajar berhitung ya, belajar sempoah, ya, dia mulai bisa merawat diri, ya bisa ya supaya lebih terupgrade ya kan, dia didandan, disisirin ya. Kemudian bukan cuma hal-hal yang sifatnya pengetahuan saja, tapi skill. Bisa diajar add on apa, belajar berenang, mungkin belajar piano. Ya, kemudian jangan lupa bukan hanya hal-hal itu, tapi juga secara rohani ya. Oh, mulai punya Alkitab sendiri ya. Ini Alkitab ya. Alkitab kecil, tapi ini lengkap dari Kejadian sampai Wahyu ada. Kalau membacanya harus dengan kaca pembesar ya. Jadi belajar bertambah juga secara rohani ya. Kemudian ya kadang-kadang ada kesempatan diajak traveling ya. Diajak traveling untuk bisa melihat atau punya pengalaman baru, melihat hal-hal baru gitu ya. Dan kemudian sudah agak besar, tambah skillnya, skill apa misalnya. Oh nanti udah agak besar, punya skill mengemudi ya. Bisa bawa mobil sendiri ya. Kadang-kadang ganti mobilnya ya, kalau ada berkat, wah mobilnya lebih baik lagi, lebih bagus lagi ya. Diajari nyetir ya. Dan jadi add on. Sama juga hidup kita. Kira-kira hal apa yang kita perlu add on dalam hidup kita? Upgrade, kembangkan diri secara pengetahuan kah? Ya, juga karakter. Ya, respon, nilai-nilai.
juga berkembang, kemudian skill-skill apa yang perlu ditambahkan dalam hidup kita. Mungkin belajar tentang keuangan juga ternyata ya, ini punya uang ya, gimana investasi, ini uang fake ya, uang palsu ya, gimana investasi, ajarin ya. Kemudian dia mengerti bagaimana mengatur keuangan, gimana bisa investasi dan sebagainya. Dia mengerti juga nilai-nilai kehidupan, bahwa diajarkan juga bahwa kehidupan ini bukan hanya mengejar yang sifatnya kelihatan, yang sementara, bukan harta benda, bukan ketenaran. Ya ada banyak artis-artis kurang apa mereka, tapi mereka mengakhiri hidupnya dengan sadis ya. Mereka rasa stres, mereka tidak ada pegangan dalam hidup mereka. Mereka populer, mereka punya kekayaan, mereka punya penampilan, tampang yang cantik, yang ganteng. Tapi mereka, banyak dari mereka ya, tidak sedikit ya, yang mengakhiri hidup dengan lebih cepat. Mengakhiri hidupnya sendiri dengan lebih cepat. Jadi sangat disayangkan kalau mereka tidak mengenal Tuhan, kalau tidak ada pegangan rohani dalam hidupnya. Kalau yang mereka kejar hanya hal-hal duniawi yang terlihat sementara. Tapi bersyukur kalau kita boleh mengenal Tuhan, bahwa hidup di dunia ini sementara, ada hidup yang kekal di sorga. Makanya di dunia ini merupakan kesempatan untuk kita kerja dengan sungguh-sungguh, melayani dengan sungguh-sungguh. Tapi hidup kita bukan dunia pada akhirnya, tapi adalah hidup yang kekal dengan Tuhan bersama di sorga selama-lamanya. Ya, puji Tuhan, ingat itu. Dan juga yang kita lakukan, ya, ingat bahwa yang kita lakukan juga dalam proses mengembangkan diri, dalam mengerjakan tugas, itu lakukan sedikit demi sedikit, ya, secara sengaja dan konsisten. Jadi dalam fokus mengerjakan tanggung jawab, dalam mengembangkan diri, tenang aja, ya, bit by bit, ya, little by little, kita sedikit demi sedikit mengembangkan diri. Jadi jangan takut dengan kemajuan, dengan progres. Yang penting kita lakukan dengan setia, sedikit demi sedikit, lakukan dengan sengaja dan konsisten. Dan kita akan melihat bahwa seperti pepatah Indonesia mengatakan apa? Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit, lama-lama akan banyak, akan besar hasilnya. Jadi langkah yang jauh, yang berkilometer, berpuluh-puluh kilometer dimulai dengan langkah-langkah kecil tentunya ya. Dan itu akan mengubah kehidupan kita. Dan saya ingat cerita seorang ibu yang juga menginspirasi. Jadi dia punya anak, dan usia anak ini, sesuai dengan usia anak ini, bisa belajar ya 1.500 sampai 2.000 kata dalam bahasa Inggris, sesuai dengan umur anaknya. Dan itu dalam 1 tahun ya diharapkan bisa menguasai 1.500 sampai 2.000 kata dalam bahasa Inggris. Jadi kelihatan banyak ya, 1.500 sampai 2.000 kata, wah banyak sekali. Tapi kemudian ibu ini berpikir kalau dibagi dengan 365 hari dalam 1 tahun, maka jatuhnya 1 hari sekitar 4 kata dalam bahasa Inggris. Wah, ternyata possible ya, mungkin ya, untuk ngajarin anak saya 1 hari 4 kata. Dan kemudian ibu ini mulai melakukan untuk mengajar anaknya sedikit demi sedikit 4 kata bahasa Inggris dalam 1 hari buat anaknya. Jadi hal yang besar, progres itu tidak sekaligus. Dan Alkitab mengingatkan kita juga ya, bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, karena besok ada kesusahannya tersendiri. Jadi jangan sampai kekhawatiran kita membuat kita akhirnya jadi lumpuh, jadi tidak produktif, tidak berdaya. Jadi kesusahan setiap hari, makan itu, hadapi 1 hari demi 1 hari. Karena besok ada kesusahannya tersendiri. Kalau kita terlalu mengkhawatirkan hari esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, akhirnya nggak buat apa-apa. Dan saya katakan seperti ini, jangan sampai kekhawatiran hari esok merebut dan merusak sukacita dan produktivitas hari ini. Saya berharap kita bisa menangkap ya, untuk lakukan sedikit demi sedikit, dan saya percaya akan ada progres. Jadi proses sedikit demi sedikit itu lebih penting daripada kesempurnaan atau perfection. We thrive
for progress, not perfection. Kita mengejar yang namanya apa? Progress, bukan kesempurnaan. Ya, tentunya ada banyak orang yang terlalu perfeksionis, terlalu idealis, akhirnya menunggu, akhirnya takut gagal, takut kritikan, takut mencoba. Tunggu waktu yang terbaik, terlalu perfeksionis, terlalu maunya sempurna, akhirnya nggak jalan-jalan. Tapi kita lebih baik progres. Kita melangkah, ya sedikit demi sedikit, lakukan semuanya. Ya, lama-lama akan jadi bukit, lama-lama akan terjadi perkembangan. Dan mari hari-hari ini jangan malas, tapi rajin dan kreatif. Dan lakukan tugas-tugas yang kita bisa buat, yang kita bisa kerjakan, dan jangan lupa kembangkan diri. Dan mari ambil tanggung jawab pertumbuhan. Dan orang yang paling bertanggung jawab untuk pertumbuhan, untuk progres kita adalah kita sendiri. Kita adalah PIC, kita adalah person in charge di dalam progres kita. Dan ini cocok ya dengan tema kita di tahun ini. Jadi PIC ini bisa merupakan singkatan dari progress, intentional, consistent. Jadilah PIC, jadilah person in charge di dalam pertumbuhan kita. Orang lain, orang tua kita, mentor kita, pemimpin kita, komunitas kita, mereka adalah orang-orang yang bisa mensupport, yang hanya bisa memotivasi, mendorong kita. Tapi pada akhirnya, yang paling bertanggung jawab untuk pertumbuhan dan perubahan bukan orang lain, bukan pasangan kita, bukan orang tua kita, bukan anak kita, bukan pemimpin kita, bukan coach, bukan mentor kita, tapi diri kita sendiri. Dan saya mau tutup dengan khotbah ini dengan mengatakan bahwa di atas semua yang kita dengarkan ini yang terpenting adalah yaitu stay focus on God. Tetap fokus kepada Tuhan. Atau sering saya pakai kata put God first. Ya, pesan ini tidak bosan-bosannya. Saya terus ulang-ulang, terus saya sampaikan kepada kita semua, put God first. Stay focus on God. Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi Tuhan adalah penentu akhir, pembuat final decision, yang memiliki jawaban final. Amsal 16 ayat 1 dalam versi CEV berkata, we humans make plans, but the Lord has the final word. Jadi kita dalam merencanakan, dalam melakukan segala sesuatu, libatkan Tuhan, miliki sikap hati yang rendah hati, yang berdoa, yang mengandalkan Dia, yang berserah kepada Dia. Kita akui bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang tahu hari esok. Bahkan kita nggak tahu masa depan kita, bahkan besok juga apa yang terjadi kita nggak pernah tahu. Dan makanya ya, stay focused on God, put God first. Ini bicara spirituality. Ini menjadi hal yang utama, ya seperti resolusi yang kita buat di FGCC, desainnya yang paling atas ini adalah spirituality. Kerohanian itu tempat yang pertama yang harus kita lakukan, ya bergaul dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Nya, saat teduh, renungkan firman Tuhan, intim dengan Tuhan, andalkan Dia senantiasa, libatkan Dia. Itu yang menjadi fokus yang terutama dalam hidup kita. Saya suka dengan quotes ini. Berkata demikian, when we put God first, all other things fall into their proper place. Ketika kita mengutamakan Tuhan, semua hal yang lain akan berada pada tempat yang semestinya. Yuk, saya mengajak kita jangan sampai kehilangan fokus. Fokuskan hidup kita untuk mengerjakan tanggung jawab yang ada, untuk upgrade, kembangkan diri kita. Dan terutama, mari kita fokus kepada Tuhan yang setia. Meskipun musim-musim kehidupan kita berubah, kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang kesetiaannya tetap. Though the seasons change, His faithfulness remains. Saya ulangi, though the seasons change, His faithfulness remains. Sekalipun musim-musim kehidupan berubah, tapi kesetiaan Tuhan tetap selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan menghibur kita untuk kita terus ada di dalam kehendak Tuhan, dan kita boleh menyambut tahun ini, ya tetap progres dan hidup kita akan memuliakan Tuhan dan jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Amin. Mari kita dudukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan.
Berkati setiap kami supaya kami bisa fokus Tuhan untuk mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab yang Kau percayakan untuk kami kerjakan di hari-hari ini. Dan kami luangkan waktu Tuhan untuk upgrade diri kami sendiri. Berdoa supaya Engkau munculkan ide-ide, Tuhan, peluang-peluang, pikiran yang kreatif buat kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Berkati mereka di masa pandemik ini Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, biarlah mereka boleh mendapat pekerjaan yang terbaik Tuhan. Apapun kondisi anak-anak-Mu hari ini Tuhan, berkat-Mu dicurahkan. Tolong mereka, kuatkan mereka Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Yang berbeban berat mendapat kelegaan, mendapat jalan keluar daripada Engkau di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah kekuatan dan hikmat daripada Engkau menguasai kami. Kami juga enggak lupa berdoa untuk Malaysia, Indonesia, dan juga seluruh dunia ini Tuhan yang sedang dilanda COVID-19. Berkati supaya vaksin yang ada boleh efektif dan boleh segera Tuhan menuntaskan pandemik yang ada ini Tuhan. Di dalam nama Yesus berkati para pemimpin, juga dokter, tim medis yang ada sedang berjuang di barisan depan untuk menangani case COVID-19 ini Tuhan. Berkati juga ya Tuhan gereja-gereja hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa untuk hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Kami menyerahkan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Berkati juga para volunteer yang sudah melayani. Berkat-Mu dicurahkan dalam hidup mereka, semakin melayani, semakin sukacita. Berkati juga untuk persembahan yang diberikan. Biarlah berkati pekerjaan kami, pekerjaan orang tua kami. Dan biarlah uang yang ada dikelola dengan maksimal untuk perluasan pekerjaan Tuhan melalui gereja FGCC. Terima kasih Bapa buat ibadah hari ini, dan kami akan akhiri ibadah ini. Mari jemaat Tuhan, arahkan hati pikiranmu dan angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, memberikan engkau kasih karunia, damai sejahtera turun atas hidupmu. Diberkatilah engkau sehingga engkau akan terus naik bukan turun. Engkau menjadi kepala bukan ekor. Diberkatilah dalam seluruh yang kau kerjakan berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, seterusnya selama-lamanya sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus setiap kita yang percaya. Mari sama-sama katakan amin. Stay safe, stay healthy, stay connected with God and with community. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. God bless you.